So, like what's more important, Mars or a house? I like Mars. Okay. Most of them, they rose and fell. Yeah. And a natural human tendency is wishful thinking. So a challenge for entrepreneurs is to say, well, what's the difference between really believing in your ideals and sticking to them versus pursuing some unrealistic dream that doesn't actually have merit. Cita-citanya adalah membuat orang bisa tinggal di Mars. Komitmennya menjaga bumi lebih awet. Usahanya menjadikan ia salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Dia adalah Elon Musk. Gimana cerita suksesnya? Ayo kita simak sama-sama. Elon Musk lahir pada tahun 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ayahnya, Errol Musk, adalah seorang insinyur pertambangan dan konsultan properti. Sementara ibunya, May, merupakan seorang model asal Kanada. Bisa dibilang, Elon memiliki masa kecil yang buruk. Ia mengaku kerap dibully di sekolah, hingga kemudian ia belajar judo dan karate untuk melindungi diri. Pada saat Elon berusia 7 tahun, orang tuanya bercerai dan ibunya kembali ke Kanada. Elon tetap tinggal di Afrika Selatan bersama ayahnya. Elon Musk mulai tertarik dengan dunia komputer pada usia 10 tahun, berawal dari suka dengan game komputer. Merasa membutuhkan komputer yang lebih canggih, ia meminta PC ke ayahnya. Ayahnya menolak permintaan itu. Dari sana, ia kemudian berpikir, jika aku membuat software, mungkin aku bisa membeli komputer yang lebih baik lagi. Dan pada 12 tahun, Elon membuat sebuah game berjudul Blackstar yang dijualnya seharga $500. Pada usia 17 tahun, ia pindah menyusul ibunya ke Kanada, sekaligus menghindari wajib militer di Afrika Selatan. Setelah kuliah beberapa bulan di Universitas Pretoria, ia pindah ke Universitas Pennsylvania mengambil jurusan bisnis dan fisika. Setelah lulus tahun 1995, ia bertualang ke Silicon Valley, Amerika Serikat. Ia diterima melanjutkan program doktorat di Stanford, namun drop out setelah 2 hari. Melihat perkembangan internet saat itu, Elon mencoba untuk melamar pekerjaan di Netspace, namun gagal. Elon kemudian berpikir, jika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan di satu-satunya perusahaan internet saat itu, aku harus memulai sesuatu sendiri. Putus kuliah, Elon kemudian mengajak adiknya berbisnis. Berangkat dari keinginan menciptakan sesuatu yang bermanfaat di internet, ia pun mendirikan Zip2 pada tahun 1995 bersama adiknya, Kimball. Zip2 adalah sebuah program yang memungkinkan konversi surat kabar cetak ke digital. Karena mereka berdua tidak punya cukup uang dan kebetulan mendapat harga yang murah untuk sewa kantornya, mereka pun memilih untuk tidur di kantor. Di siang hari, ia menjalankan bisnisnya. Sementara di malam hari, ia melakukan pemrograman. Setahun pertama, Zip2 belum merasakan untung sama sekali. Tapi itu semua berubah di tahun kedua. Banyak surat kabar besar yang menjadi klien Elon. Pada tahun 1998, Zip2 diakuisisi oleh Compaq Computer seharga $307 juta. Elon mendapatkan $22 juta dari akuisisi itu. Setelah pindah ke rumah yang layak dan membeli beberapa barang mewah, Elon menggunakan uang itu untuk modal perusahaan yang baru, yaitu X.com. Perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan bank online dengan layanan setara bank konvensional. Mereka mengalami beberapa perubahan. X.com pun menjadi layanan pembayaran online saja. Mereka kemudian berubah menjadi PayPal setelah bergabung dengan Confinity. Lalu pada 2002, PayPal dibeli oleh eBay dan Elon mendapat untung sekitar $165 juta. Selepas dari PayPal, Elon menghabiskan uangnya untuk 2 hal: membeli saham Tesla dan mendirikan SpaceX. Tesla merupakan perusahaan mobil dan teknologi yang didirikan oleh Mark Tarpenning dan Martin Eberhard pada tahun 2002. Pada 2004, Elon membeli sebagian besar saham lepas Tesla dan menjadi komisaris utama. Ia kemudian mengusulkan arah perusahaan tersebut menjadi fokus pada pengembangan mobil listrik. Supercar Tesla, Roadster, kemudian mulai dikembangkan pada tahun 2005. Pada 2007, CEO saat itu, Martin Eberhard, dipecat menyusul hasil buruk yang terjadi di perusahaan. Beberapa nama pun sempat mengisi kekosongan itu, meski hanya sebentar. Hingga pada 2008, Elon diangkat menjadi CEO.
Elon Musk mengaku bahwa tahun 2008 bukanlah tahun yang bagus untuk menjadi CEO di perusahaan mobil. Sebab saat itu dunia dilanda krisis finansial global. Ditambah lagi, pada tahun tersebut, ia diceraikan oleh istri pertamanya, Justin. Meski merasa sedih, ia tidak menyerah. Saat ia diangkat CEO, perusahaan itu hanya tinggal 3 hari sebelum bangkrut. Susah payah, Elon berhasil menyelesaikan proyek Roadster dan menyelamatkan Tesla dari kebangkrutan. Setahun kemudian, ia mendapat suntikan dana dari investor. Uang itu kemudian digunakan untuk membangun pabrik dan pengembangan model baru. Selain Tesla, uang dari PayPal rencananya juga akan digunakan Elon untuk membeli roket bekas milik Rusia. Sayang, harganya di luar budget. Tidak mungkin membeli roket murah, ia pun mendirikan perusahaan untuk membuat roket pada 2002. Yaitu SpaceX. Salah satu keinginan Elon dari dulu adalah menciptakan kehidupan manusia antar planet. Oleh karena itu, ia memiliki target mampu membangun koloni di Mars. Elon menerima cemooh dan kritikan tajam dari masyarakat karena ide gilanya ini. Salah satunya dari figur idolanya, yaitu Neil Armstrong. Elon merasa patah hati pada saat itu, tapi tetap tidak menyerah. Pada 2008, mereka berhasil meluncurkan roket pertama, Falcon 1. Lalu pada 2012, roket mereka berhasil mengirimkan pesawat tanpa awak ke ISS, Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Elon Musk merupakan orang yang selalu berinovasi. Setelah Roadster, Tesla mengembangkan produk yang lebih umum digunakan masyarakat, mulai dari sedan mewah Model S pada tahun 2012 dan SUV Model X pada tahun 2015. Pada tahun 2016, Tesla juga membeli perusahaan panel surya, SolarCity. Elon tidak berhenti berinovasi. Pada 2016, mereka kemudian mengembangkan Model 3, yang memang merupakan impiannya, yaitu mobil listrik terjangkau untuk masyarakat. Sayangnya, banyak masalah terjadi dalam memproduksi model baru ini. Tesla bahkan kembali terancam bangkrut. Elon mengaku sampai bekerja 100 jam per minggu menyelesaikan mobil ini. Ia tidak pulang ke rumah karena menurutnya akan membuang waktu. Setelah berusaha keras, mereka berhasil mengatasi masalah produksi Model 3 di tahun 2018. Mobil ini kemudian menjadi mobil listrik terlaris di dunia pada tahun tersebut. Sementara itu, SpaceX masih terus melakukan percobaan yang menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Pada Mei 2020, SpaceX berhasil mengirim manusia ke ISS dengan roket mereka. Elon Musk pernah berkata, ada 5 hal yang menurutnya bisa mengubah masa depan manusia. Internet, energi terbarukan, kehidupan antar planet, genetika, dan kecerdasan buatan. Elon merupakan orang yang visioner. Ia tidak hanya mendirikan perusahaan, tapi juga mencoba mengubah peradaban manusia. Untuk masalah genetika ini, ia pun mendirikan Neuralink pada tahun 2016. Perusahaan ini memproduksi implan otak. Jadi harapannya dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah memori jangka pendek maupun penyakit otak yang lebih serius seperti demensia. Perusahaannya yang lain adalah The Boring Company. Perusahaan kontraktor terowongan ini berbasis di Las Vegas dan diresmikan pada 2017. Berbeda dengan terowongan biasa, visi The Boring Company adalah membangun jaringan terowongan agar orang bisa pergi dari satu titik ke titik lain dengan kendaraan listrik otomatis. Proyek komersial pertamanya berada di Las Vegas. Tapi semoga di masa depan kota-kota lain juga bisa merasakan. Dan itu tadi kisah seorang Elon Musk. Dari bocah yang lahir di kota kecil Afrika Selatan, kini menjadi salah satu orang terkaya dunia dan juga inovator. Suka videonya? Jangan lupa like dan komentar. Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Poskata.